Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama mari kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tidak terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat. Kembali kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab fadlu qiyami al-lail, keutamaan salat malam. Kita memasuki hadis yang ke-1167. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadamah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mendirikan salat malam sampai kedua kakinya itu bengkak karena saking lama berdiri. Ya. Dan dalam satu kesempatan beliau baca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, dan surat Ali Imran dalam satu rakaat. Itu 6 juz satu rakaat. Dan wajar saja kalau kemudian kaki menjadi bengkak karena saking lamanya berdiri. Dan ini yang disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Faqult, kemudian Aisyah berkata, faqultlah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan itu? Padahal dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lalu dan yang akan datang. Artinya sepanjang hidup beliau dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mesti harus bengkak-bengkak kakinya untuk melaksanakan sholat? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala akunu 'abdan syakura. Ya. Tidakkah aku ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Jadi bentuk syukur atas anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menggunakan anugerah itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 ketentuan dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meyakini bahwa anugerah yang dia terima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, keyakinan dalam hati bahwa apa yang diterima itu bukan dari jerih payahnya, dari usahanya, dari kepandaiannya, dari kemahirannya, tapi betul-betul anugerah dari Allah. Keyakinan dalam hati harus itu. Yang kedua, membasahi lisan dengan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menggunakan anugerah itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kesehatan, ya, dipakai untuk sholat. Dikasih uang, dipakai untuk belanja di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti
seperti haji, umrah, sedekah, zakat dan seterusnya. Kemudian yang keempat, menjaga jangan sampai nikmat itu hilang karena kecerobohannya. Kalau terkadang nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil dan hak Dia untuk memberi. Ya kan? Akan tetapi kita manusia ketika dapat anugerah, kita harus jaga anugerah itu jangan sampai hilang karena kecerobohan. Seperti apa bentuk kecerobohan? Seperti ketika dikasih anugerah berupa kesehatan, kemudian nggak jaga kesehatan itu, dia merokok misalnya, itu kan merusak kesehatan, nggak jaga kesehatannya. Atau ketika dapat anugerah berupa uang, dia hambur-hamburkan dengan pembelanjaan yang nggak jelas, boros dan sebagainya. Nah ini yang dimaksud, menjaga nikmat tersebut jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecerobohan. Jadi ada 4 ketentuan dalam bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, yang pertama pengakuan dalam hati bahwa anugerah itu betul-betul dari Allah, bukan karena jerih payahnya. Yang kedua, membasahi lisan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menggunakan anugerah itu untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, menjaga agar anugerah itu tidak dicabut oleh Allah karena kecerobohan. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menunjukkan bahwa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang beliau lakukan, karena beliau merasa betul-betul anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar. Jaminan ampunan itu luar biasa. Sebab itu bentuk terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakanlah kesehatannya, kemampuannya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau lakukan, walaupun sampai bengkak-bengkak kaki, itu bukan dalam rangka menyiksa diri. Tidak, akan tapi justru sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban beliau ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa harus begitu? Ya, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam ayat yang sudah pernah kita baca di awal-awal bab keutamaan sholat malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Dahulu mereka sedikit sekali tidur malam. Ya. Kenapa mereka sedikit tidur malam? Karena mereka bertahajud. Ini sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat orang-orang yang bertakwa. Wa bil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu. Waktu sahur itu kapan? Waktu sahur itu sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Waktu sahar. Ya, malam dibagi menjadi 3. Ya, kalau di waktu kita, di negeri kita ini mulai jam 6 sampai setengah 5 lah kira-kira begitu ya. Memudahkan perhitungan. Jadi kalau sepertiga malam terakhir itu startnya jam 1 sampai subuh. Gitu. Terus sepertiga malam terakhir dipakai untuk sholat, pakai untuk tahajud, terus sampai akhirnya di ujung waktu sahar atau waktu sahur, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sedikit sekali tidur. Ya kalau kita hitung kira-kira, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat Isya itu diakhirkan, dan itu yang afdal apabila memang bisa dikerjakan secara berjamaah. Tapi kalau nggak bisa, di mana masyarakat setempat memang menginginkan di awal waktu, ya di awal waktu. Kalau dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya secara berjamaah,
itu di akhir waktu Isya. Kapan akhir waktu Isya itu? Ada dua pendapat dan ini sudah pernah saya sampaikan. Yang pertama di sepertiga malam pertama. Jadi kalau waktu kita itu sekitar jam setengah 10, itu waktu Isya terakhir. Karena waktu Isya itu ada dua pilihan, ada dua. Yang pertama waktu pilihan, yang kedua waktu darurat. Ya, waktu pilihan itu artinya seorang bisa memilih di mana dia mau melaksanakan sholat al-Isya tersebut. Adapun waktu darurat, ini waktu kalau kondisi darurat saja. Sehingga ketika seorang mau sholat al-Isya direncanakan ya, saya sholat Isya-nya nanti aja di jam 2, ini salah, nggak benar. Karena itu sudah masuk waktu darurat, bukan waktu pilihan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa waktu sholat Isya terakhir itu di pertengahan malam. Jadi malam dibagi dua, ya. Jadi kalau 10 jam setengah, dari jam 6 sampai setengah 5 itu ya kira-kira 5/4 jam. Jadi jam 11/4 itu adalah waktu terakhir sholat Isya. Jadi begitu selesai sholat Isya, Nabi SAW istirahat, tidur, segera tidur, ya, segera tidur, istirahat, dan beliau nggak lagi berbincang kecuali kalau ada hal-hal yang penting untuk diperbincangkan. Untuk kemudian beliau bangun di malam hari dalam rangka bertahajud. Nah, itulah yang dilakukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu sedikit tidur di malam hari. Sedikit tidur di malam hari untuk bertahajud, dan ini sekali lagi disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing jemaah. Ini bersifat anjuran, ya. Bersifat anjuran. Kalau memang masih produktif, masih harus kerja pagi harinya, ya kan? Ya jangan banyak melek, nanti kerjanya ngantuk. Padahal kerja itu kewajiban. Ya. Kerja itu wajib. Jangan sampai ketika melaksanakan kewajiban nggak maksimal. Kemudian beralasan semalam saya tahajud, nggak dibenarkan yang seperti itu. Tapi kalau sudah pensiun, ya udah santai gitu ya. Ya ngapain lagi kan? Nah, disitulah baru kemudian diperpanjang durasi sholatnya. Ya, kan besoknya udah nggak kerja. Diperpanjang durasi sholat. Alhamdulillah di kita juga ada masa-masa pensiun, dan itu bagus. Ya, jangan sampai semakin tua terus berkarya, enggak. Dahulu penduduk Madinah ketika berumur 40 mereka sudah mulai menepi dari perlombaan duniawi. Umur 40 ya. Jadi ternyata masa pensiun itu lebih awal ya. Artinya biarlah yang muda-muda untuk berlomba dalam hal dunia, yang tua-tua berlomba untuk akhirat. Kan udah waktunya menepi gitu dari perlombaan dunia. Kemudian merenung apa yang sudah pernah dilakukan, yang salah-salah mohon ampun pada Allah, istighfar, kan gitu caranya. Sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tenang, gitu, lapang, ridho. Jadi betul-betul ketetapan adanya masa-masa pensiun itu bagus, ya. Jangan sampai kemudian merasa dulu punya power gitu, kemudian pensiun kok hilang power saya, kemudian mengalami sindrom atau post power syndrome. Jangan. Justru itu adalah kesempatan untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bisa maksimal dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah masanya menepi. Gantian kasih tongkat estafet pada yang muda-muda yang bisa berlari lebih kencang dalam urusan duniawi. Untuk yang tua-tua mulai mendekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitu. Ketika memang longgar, ya silakan gencarkan dan kuatkan untuk sholat malam. Ya, durasinya diperpanjang, sedikit tidur, ya, menangis, berbisik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan orang-orang yang seperti ini itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah
radhiyallahu an, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, kemudian meneteslah air matanya. Dia ingat dosa-dosanya, dan itu dilakukan ketika bertahajud. Kan orang tahajud sendirian. Orang-orang umumnya pada tidur, dia bangun. Ya. Dan itu juga menunjukkan akan ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah. Ya, mau pamer ke siapa? Nggak ada orang lihat, kecuali kalau dia jadikan sebagai status. Nah itu beda lagi. Lagi tahajud nih, gitu. Kemudian dipostingnya buat apa kayak gitu? Justru ketika tahajud itu ketika seorang sendirian betul-betul berbisik pada Allah Subhanahu wa taala, ya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doanya, dalam sholatnya. Nah itu sebagai bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah-anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitulah sifat orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dengan surga-surga yang indah. Nah. Kemudian hadis berikutnya, wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah nahwahu muttafaqun alaih. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Selain dari Aisyah, juga dari Al-Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimah lailan. Dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Ini suami istri ya. Ali itu mantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, putri Nabi Fatimah. Ini sudah menjadi suami istri. Nah, nanti lahirlah dari pasangan tersebut Al Hasan dan Al Husain, terus berketurunan. Ya. Jadi suatu malam sebagai orang tua dan sebagai mertua pengen tahu kondisi anak-anaknya gimana. Datangi malam-malam, ketok pintunya, tok gitu kan. Faqala ala tusallian, sholat yuk gitu. Nah yang kayak gini boleh. Jadi kalau orang tua atau mertua melihat anaknya dan pasangannya gitu, sekali kasih nasihat, bukan ngatur ya, dalam bentuk penawaran, sholat yuk, dalam bentuk ajakan, ini boleh. Baik. Dalam lanjutan hadis ini Ali mengatakan, ya Rasulullah, jiwa-jiwa kami itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ya kalau kami lagi nggak tidur ya kami bangun, tapi kalau tidur ya enggak gitu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menepuk paha beliau, ya, sambil mengatakan wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalan. Emang manusia itu suka mendebat. Begitu. Jadi kalau perbincangan di antara mereka itu selalu pakai dalil, kutip-kutip ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya kalau ditanya begitu, ya insyaallah gitu, maksudnya gitu. Ya, jangan kemudian menyanggahnya dan seterusnya. Terus Nabi pergi. Bukan, ayo dong sholat dong, enggak. Jadi enggak ada pemaksaan, enggak ada nyetir. Padahal untuk kebaikan. Jadi bentuknya adalah ajakan. Nah itu orang tua tuh. Tapi kalau sampai nyetir anaknya, nyetir mantunya, itu yang enggak dilakukan. Itu poinnya. Jadi supaya mereka juga bisa
mandiri, berjalan sendiri, gitu kan. Mereka juga punya nah itu juga ada pelatihan. Betul-betul mereka bisa tentukan hidupnya. Punya kekuatan. Jadi orang tua ataupun mertua hanya kasih arahan-arahan saja ketika mereka sudah menikah. Apalagi yang punya anak perempuan. Kalau sudah serahkan kepada seorang laki-laki, ya sudah, itu tanggung jawab siapa? Suaminya, bukan lagi tanggung jawab orang tuanya, gitu. Nah, batasannya hanya mengingatkan saja kayak tadi. Kalau selama anak perempuan itu masih dalam tanggung jawab dia bisa atur. Tapi begitu diserahkan kepada suaminya, maka itu menjadi tanggung jawab siapa? Sang suami. Jadi orang tua hanya bisa memberikan nasihat, mengingatkan. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib mengatakan begitu, Rasulullah pergi, gitu, sambil membawakan dan mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu sukanya mendebat, gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun itu di tengah keluarga. Walaupun itu di tengah keluarga sendiri. Ya. Ngajak kepada yang baik. Mencegah dari yang munkar. Di antara bentuk kebaikan ajakan untuk sholat malam, yuk sholat malam. Yuk sholat malam. Dan jangan capek. Jangan bilang capek udah sering diingetin kok. Jangan. Terus. Kan ringan tuh kalimat tuh. Yuk, mungkin lagi begini. Suatu saat nanti pas dapat hidayah dengan sebab kita, itu luar biasa. Jadi jangan sampai patah semangat untuk mengingatkan, apalagi orang dekat kita. Jangan sampai ada anggapan bahwa keluarga kita itu bergantung dengan kita, dengan kesalehan kita. Nggak apa-apa, bapak soleh kok, gitu, pasti kita akan kebawa. Nggak begitu. Kesalehan itu kembali kepada masing-masing individu. Yang dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah masing-masing individu. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, di hari ketika seorang itu lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Masing-masing orang sibuk dengan urusan. Berarti penghisaban itu adalah masing-masing. Sebagian orang merasa yang penting bapaknya soleh, biarin nak. Jadi memanjakan anak, namanya nggak mendidik. Manja yang tidak mendidik, membiarkan mereka dalam kelalaian, nggak boleh. Ini pendidikan Nabi SAW, walaupun anak-anaknya sudah menikah, masih ada nasihat-nasihat disampaikan kepada mereka. Tapi nggak maksa, hanya mengingatkan saja. Gitu, dan jangan merasa capek untuk mengingatkan. Ya, kadang-kadang orang udah kayak gitu, susah, bebel dan seterusnya. Jangan. Terus ingatin terus sambil berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan hidayah. Terus jangan udah sering kali itu. Kok enggak diingetin cuma udah. Enggak capek saya ingetin. Jangan. Ingetin terus gitu. Begitu cara. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik, ya, yang dikeluarkan kepada manusia. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu sifat umat terbaik itu, amar ma'ruf nahi munkar. Enggak diem, enggak sendiri-sendiri. Ketika sikap individual itu sudah menjangkiti masing-masing orang, enggak ada peduli dengan orang lain, biarinlah orang. Ini akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan dahulu Bani Israel itu dilaknat, lu'ina
alladzina kafaru min bani Israil. Dilaknat, betul-betul dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Kalau ada kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah mereka, mereka biarin aja. Gitu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar yang penting, bahkan menjadi sebab datangnya keamanan, ya, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dimulai dari skup yang kecil, yaitu keluarga. Dan itu dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi betul-betul beliau mendidik keluarganya supaya mandiri, tidak bergantung pada beliau termasuk. Ya kan? Kan bisa aja mengatakan, bapak saya kan baik, bapak saya kan soleh, suka ke masjid. Sebagian orang punya anggapan gitu loh, betul nggak? Ya kan? Jadi bapaknya terus disupport supaya soleh terus gitu kan, sama anaknya support aja. Tapi mereka biarkan diri mereka dalam kelalaian. Nah, itu nggak bisa kayak gitu. Karena nanti di akhirat betul-betul penghisaban itu sendiri. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis berikutnya. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma an abi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Dari Salim dari Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya, dari ayahnya. Dari Salim dari Abdullah. Salim itu putranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai dia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Itu Abdullah bin Umar. Ya, lau kana yusalli minal lail. Kalau seandainya dia salat malam. Jadi Nabi pernah berkata kepada Abdullah sendiri, kamu ini sebenarnya orang baik loh kalau kamu salat malam, gitu maksudnya. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memantau sahabat-sahabatnya. Ini kurang apa, ini kurang apa, ini kurang apa. Ketika beliau melihat ada sebuah celah, ya, agar beliau bisa memberikan nasihat dan motivasi sahabatnya untuk menjadi yang lebih baik, maka beliau lakukan itu. Beliau nggak mengatakan, kamu sholat kenapa, gitu, enggak. Tapi beliau mengatakan gini kepada Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah kalau mau sholat malam. Begitu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi sahabat. Cara beliau memotivasi sahabat. Terus qala Salim, kata Salim, yaitu putranya Abdullah bin Umar, fakana Abdullah ba'da dzalik la yanamu minal lail illa qalila. Setelah nasihat itu, maka Abdullah bin Umar enggak pernah lagi tidur, ya, kecuali sedikit di malam hari. Jadi beliau sholat malam, ya, sholat malam sejak diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ingin menjadi orang yang terbaik, memang semangat. Dan kita ketahui sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini adalah orang yang luar biasa dalam berittiba', meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Abdullah bin Amr ibn al-As, ini beda orang, ya, namanya sama Abdullah, tapi bapaknya beda. Kalau Abdullah yang hadis yang berikutnya ini Abdullah bin Amr ibn al-As. Semoga Allah meridai keduanya. Beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, janganlah kamu seperti si fulan. Gitu. Ini juga bentuk motivasi Nabi SAW kepada Abdullah, ya, sekaligus warning, jangan sampai seperti si fulan yang melakukan keburukan. Baik.
Apa yang dia lakukan? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dulu dia rajin sholat malam, kemudian dia nggak sholat lagi. Itu keburukan. Jadi ketika seorang sudah berada di atas petunjuk, di atas kebaikan, ya, itu harus dijaga. Jangan sampai dia mengatakan saya dulu pernah berbuat baik. Enggak begitu. Harus terus. Seorang yang pernah melakukan kebaikan kemudian dia tinggalkan, itu adalah keburukan. Makanya Rasulullah mengatakan jangan kamu seperti si fulan. Dulu dia sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, ahabbul amal ilallah adwamuh wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling konsisten, berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi konsistensi dan juga kesinambungan itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit. Tapi kalaupun banyak kemudian enggak lagi dikerjakannya, ini buruk. Makanya tadi saya katakan, kalau seorang masih produktif, ya kan, salat malam, iya, salat malam, walaupun sedikit, 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat. Ya menjelang subuh, masih itu termasuk sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itu dari jam 1 sampai subuh. 10 menit sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh masih bisa lakukan kesempatan itu. Kalaupun waktunya mepet sekali, tinggal 3 menit misalnya 1 rakaat witir saja, enggak masalah, itu juga terhitung sebagai qiyamul lail. Tapi yang penting dijaga konsistensinya, jangan ditinggalkan sama sekali. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, jangan kamu seperti dia. Itu orang dulu sholat malam, sekarang enggak lagi. Maksudnya kamu harus konsisten dalam sholat malam. Nah, konsistensi ini kembali kepada masing-masing kita yang bisa ngukur. Lagi semangat nih, ya semangat, tambah gitu kan. Lagi sibuk banget, ya nggak apa-apa, tapi tetap dikerjain. Walaupun 2 rakaat, walaupun 1 rakaat. Kalau memang mepet-mepet banget, ya kalau masih longgar sih ya paling nggak 2 rakaat. Kemudian tutup dengan witir gitu. Kalau memang nggak pede bisa bangun malam, ya ikuti wasiat Nabi SAW berwitir sebelum tidur. Ya, seperti wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berwitir sebelum tidur. Gitu. Bagi yang nggak pede bisa bangun malam. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya, wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul nama lailah hatta asbah. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau berkata, diceritakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang semalaman tidur. Seorang yang semalaman tidur sampai pagi, sampai subuh. Qala dzaka rajulun balas syaitani fi udhunai. Itu orang dikecingi sama setan di telinganya dikencingi sama setan. Ini termasuk perkara gaib ya. Ini termasuk perkara gaib, kan enggak kasat mata, enggak kelihatan. Kok diraba-raba enggak bau pusing tuh gitu kan. Ya. Ini beliau bicara tentang perkara gaib. Ya. Dan perkara gaib itu sumbernya haruslah wahyu, bukan dari dukun. Sekarang banyak tuh dukun viral-viral kayak gitu. Abaikan saja, jauhi mereka. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apapun namanya. Baik. Jangan dikira semua yang berbahasa Arab itu benar. Banyak juga kitab-kitab sihir dengan berbahasa Arab, gitu loh. Dukun-dukun Arab juga ada. Oleh sebab itu dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dukun-dukun yang kemudian divonis mati dan dieksekusi. Dukun Arab ada. Jangan tertipu ya. Oleh sebab itu dengan sebutan ustadz padahal dia dukun, karena ini dipelajari kitab-kitab perdukunan. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ata kahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang iseng nanya ke dukun, iseng aja nanya, ya, maka salatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Muslim.
Kemudian dalam riwayat yang lain, man ataka hinan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun dan percaya omongannya, datang itu nggak mesti datang ke rumahnya. Bisa aja buka channelnya, itu sama aja datang ini. Sekarang kan udah zamannya canggih. Buka channel dia nonton. Sama aja mendatangi. Kemudian percaya, berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran mengatakan yang tahu perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kalau bicara tentang perkara gaib, dasarnya haruslah wahyu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan pada kita bahwa orang yang tidur semalam suntuk berarti telinganya dikencingi sama setan. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Auqala fi udhuni, muttafaqun alaih. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Berarti jangan sampai kita senang untuk bisa tidur semalam suntuk. Jangan. Sisihkan walaupun sedikit, bangun sebelum subuh untuk bisa melaksanakan qiyamul lail. Itu poinnya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Dan juga dianjurkan pada kita untuk doa sebelum tidur. Ya, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama baca ayat kursi. Terutama baca ayat kursi sebelum tidur. Karena siapa yang baca ayat kursi sebelum tidur maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi. Ya. Kalau enggak ini gangguan, di antara bentuk gangguannya ini. Ya. Kejahatan setan-setan ini ngencingi sembarangan di telinga orang. Betul-betul sampai enggak dengar suara panggilan adzan sekalipun, atau enggak bisa bangun sampai subuh, dikencingi sama Allahumma musta'an. Ini juga menunjukkan jamaah butuhnya kita perlindungan, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin banyak yang jaga di rumah tersebut ya. Tapi di sana masih ada bangsa-bangsa halus seperti jin yang enggak kasat mata ataupun binatang-binatang. Sementara lubang telinga terbuka, lubang hidung terbuka, lubang mulut kadang terbuka ketika tidur. Sangat rawan dan rentan terganggu, ya kan? Dan nggak mungkin tuh orang-orang yang jaga itu bisa masuk ke dalam kamar kita, gitu. Mereka biasanya kalaupun pengawasan yang melekat, mereka ada di luar. Betul-betul manusia, siapapun dia, sehebat apapun dia, ya, sepenting apapun dia, butuh perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita orang biasa, gitu. Sangat butuh kita perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis terakhir, tapi udah jam 6. Udah ya? Jam 6. Hah? Belum? Berapa? Oh, itu enggak benar. Ya sudah. Baik, satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Jadi setan itu mengikat di kepala kalian. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idhuwa nam, ketika dia tidur. Ketika dia tidur. Salata uqadin, ada 3 ikatan. Jadi lagi kita tidur nih, ini diantara bentuk gangguan setan. Makanya kita dianjurkan tuh baca doa sebelum tidur supaya nggak diganggu sama setan. Begini cara dia. Sekali lagi, ini berita gaib. Berita gaib sumbernya harus dari wahyu. Ya, harus ada dasarnya dari Al-Quran ataupun As-Sunnah Sahihah. Nggak boleh seorang bicara gaib kemudian tanpa dasar. Bahaya. Baik. Nah, Nabi yang bilang begitu, ketika seorang tidur, setan bikin 3 ikatan di kepalanya. Ya. Yadribu ala kulli uqdah alaika lailun tawil farbud. Di setiap ikatan yang dibuat oleh setan, setan mengatakan, tidur panjang. Tidurlah panjang.
Itu kata setan bilang kayak gitu. Tidurlah, begini. Tidurlah panjang 3 kali. Di setiap ikatan yang dia bikin di kepala, setan bilang tidurlah panjang, tidurlah lelap. Begitu. Hanya kadang orang bangun gitu ditakut-takutin, udah tidur aja lah. Ketika tidur merasa dirinya aman. Aman kalau dia merem, aneh kan ya? Itu setan. Kalau melek merasa nggak aman, tapi kalau merem kok merasa aman, aneh nggak? Ketika bangun malam nih, jangan bangun, tidur aja. Kalau bangun nanti begini, ada was-was, itu setan. Tapi begitu orang tidur itu terasa apa? Aman, dengan tidur aman, aneh kan? Nah, gitulah gangguan setan. Dibikin orang itu tidur aja, nggak bangun, nggak melaksanakan ibadah. Jadi betul-betul usaha setan itu menghalangi orang untuk bisa melaksanakan ibadah. Ketika seorang bisa melaksanakan ibadah, diganggu nggak? Tetap diganggu. Ganggunya ya berupa bisikan-bisikan. Kamu hebat. Jadi sombong akhirnya. Jadi betul-betul setan itu merusak, gitu, sampai maksimal usaha dia. Hanya orang-orang yang tulus yang nggak bisa diganggu sama setan. Ya, dia sadar, dia hamba Allah, dia lakukan itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, nggak punya motif-motif apapun, nggak ada rencana pencitraan apapun. Ya, lillah. Hanya itu yang nggak bisa diganggu sama setan. Iblis bersumpah, ya, seperti yang Allah firmankan, "Fabi izzatik lau yannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas. Hanya hamba-hamba Allah yang tulus, yang nggak bisa diganggu sama setan. Jadi bentuk gangguan yang pertama apa? Dibikin supaya orang itu gagal melaksanakan ibadah. Ketika dia berhasil melaksanakan ibadah, tetap diganggu supaya dia menjadi orang yang sombong, merasa lebih hebat daripada yang lain. Ini jerat-jerat setan ya mas kalian. Kenapa begitu? Karena mereka pingin teman sebanyak-banyaknya di neraka. Ketika betul-betul datang hari kiamat, mereka angkat tangan berlepas diri. Aku nggak punya kuasa kok, ngapain kalian ikut aku? Begitu. Mereka berlepas diri. Calo mereka itu, penipu. Ya. Innallaha lakum adu fattakhidhu aduwwa, sesungguhnya setan itu musuh. Maka perlakukan mereka sebagai musuh. Gitu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi begitu, ini di antara usaha mereka. Setiap kali ikatan dia mengatakan tidur panjang, tidur lelap, tidurlah. Fa in istayqadh fadzakarallaha ta'ala in hallat uqdah. Ketika seorang bangun, kemudian dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan berdoa bangun tidur, ya. Maka lepas ikatan tadi. Bangun langsung sebut nama Allah. Itu cara melepasnya, melepas ikatan setan tadi. Sebut nama Allah, lepas satu ikatan. Fa in tawadda in halat uddah. Kalau kemudian masih berat nih, karena masih diikat kan, kepalanya dibikin berat. Jadi benar-benar kepala itu berat, dibikin berat. Ya dibandingkan tubuh, kepala itu berat. Udah bangun gitu masih berat tuh. Kadang-kadang bisa aja doyong lagi tuh, blek gitu. Melihat bantal, asik juga nih bantal gitu kan. Tidur lagi. Tapi kalau dilawan, wudhu dia. Begitu wudhu, lepas lagi satu ikatan. Begitu kata Nabi SAW. Fa in shalla in halat uqdatun au uqaduhu kulluha. Kalau dia sholat malam, jadi bangun tidur, zikir, ya baca doa, bangun tidur, kemudian wudhu, lepas tuh ikatan-ikatan, kemudian dia sholat malam, maka seluruh ikatan lepas. Gitu. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Jadi dia di pagi hari itu akan merasa seger fisiknya, seger jiwanya, semangat gitu. Begitu kata Nabi SAW. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Kalau tidak, maka dia bangun di pagi hari itu malas
Makanya kadang orang ketika bangun udah kesiangan masih malas ya, kleset. Gitu modelnya. Kenapa? Tadi diikat-ikat sama setan. Allahu musta'an. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga menunjukkan anjuran untuk melaksanakan qiyamul lail. Supaya apa? Supaya terhindar dari gangguan-gangguan setan tersebut. Mohon maaf lewat sedikit. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Silakan yang bertanya, Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Saya tanya. Ayo silakan. Wakil kan aja. Samad. Waalaikumsalam. Sholat tahajud berjamaah itu sesekali aja dan itu nggak di setting gitu loh, nggak direncanakan. Pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini selain Ramadan. Waktu itu bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sengaja Abdullah menginap di rumah bibinya bernama Maimunah radhiyallahu taala anhu untuk mengetahui apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Nah, kemudian ketika Nabi bangkit, Abdullah bin Abbas ikut sholat bersama Nabi. Tadinya ini hanya berdua ya. Tadinya berada di samping kiri, kemudian kepalanya dipegang, diletakkan di samping kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejajar. Jadi kalau sholat berdua itu posisinya sejajar ya. Makmum nggak mundur sedikit tuh, sejajar. Ini kalau berdua. Kalau bertiga, baru imam di depan, dua orang ada di belakang. Begitu caranya. Dan itu yang dicontohkan Nabi. Dan ini beberapa kali juga dilakukan oleh Nabi SAW. Yang satu bersama Abdullah tadi, yang kedua bersama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau sholat malam berjamaah, ya itu boleh-boleh saja, sesekali dan memang nggak direncanakan gitu. Begitu. Dalam Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, silakan Bapak Ibu. Ya, langsung. Silakan Pak. Disarankan kalau sholat isya itu tidak saja lebih afdal kalau di akhir waktu. Ya. Rasulullah pernah melakukan untuk berjamaah. Iya. Kalau kita sholat sendirian apakah sama pahala? Enggak sama. Yang afdal tetap berjamaahnya. Kalau di komunitas ini, masyarakat ini berjamaahnya di awal waktu, Bapak berjamaah saja, itu lebih afdal daripada Bapak sholat isya sendirian tapi di akhir waktu. Jelas ya? Gitu. Kecuali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu memang yang afdal sholat di rumah, walaupun dia sholat sendirian, dia dapat pahala lebih besar. Karena Rasulullah mengatakan, ya, terkait kaum wanita, wa buyutuhunna khairul lahun. Nabi menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Ya. Kemudian Nabi memberikan nasihat kalau misalnya ada wanita minta izin ke masjid, ya persilahkan, jangan dilarang. Tapi rumah-rumah mereka itu lebih baik buat mereka. Artinya kalau wanita itu sholat di rumah, ya itu afdol daripada sholat berjamaah di masjid. Nah, artinya kalau wanita itu bisa lebih memilih untuk melaksanakan sholat isya'nya, gitu. Nah, dia bisa mendapatkan waktu yang utama tuh. Misalnya sholat isya'nya nanti 9:30 gitu atau jam 11-an, itu afdol. Nah, kalau untuk laki-laki tetap diperintahkan untuk berjamaah di masjid. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Nabi pada saat itu diakhirkan itu ada satu semacam kemudian mendengar sahabat lalu kita berjamaah nanti juga saya teruskan atau begitu ada bisa ada kita harus tahlil misalnya atau kita sampai nanti kita berjamaah. Nah, begitu adzan isya, para sahabat
menanti suatu ketika, menanti Nabi keluar. Sampai mereka terkantuk-kantuk di masjid itu, terkantuk-kantuk. Tunggu, kemudian Nabi keluar maksudnya keluar dari rumah masuk ke masjid, karena rumah Nabi itu nempel masjid gitu ya. Terus beliau mengatakan, anak-anak udah tidur ya, perempuan-perempuan, wanita-wanita udah tidur ya, iya. Inilah waktu yang terbaik gitu. Baru kemudian mereka melaksanakan sholat al-isya secara berjamaah gitu. Jadi merekanya sudah nunggu, karena waktu itu kan ya para sahabat yang ngikut aja, ngikut Rasulullah SAW, karena beliau adalah utusan Allah. Apapun yang beliau lakukan ya itu pasti berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kesepakatan saat itu. Enggak ada kesepakatan. Yuk kita nanti malam aja enggak. Itu aja. Buktinya mereka menanti kedatangan Nabi di masjid itu sambil terkantuk-kantuk. Gitu. Begitu Nabi keluar, beliau mengatakan inilah waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat al-isya. Gitu. Demikian kisah. Cukup ya? Alhamdulillah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.